Kita akan lihat kitab Wahyu pasal 14 ayat 1. Udah, saya baca begini. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia ada sekian jumlah. Nah, ini bukan jumlah mati, bukan angka itu, tapi ini sebuah arti rohani. Kalau sempat saya akan terangkan. 144.000 orang. Yang penting di sini. Dan di dahi mereka tertulis namanya. Nama siapa ini? Yesus, anak domba. Dan tertulis nama siapa? Bapaknya. Nah, saya mau keluarkan kata nama bapaknya. Jangan saudara bingung. Berarti papa kita punya nama tidak? Belajar nggak saudara ragu. Berarti papa kita punya nama tidak? Punya. Kalau tidak kan nggak ditulis begitu. Di dahi orang-orang yang sudah ditebus. Nah, 144.000 itu bukan angka mati. Kalau 144.000 ya kita sudah kebagian dari dulu dong. 144.000 gini. Alkitab itu angka-angkanya adalah kelipatan, bukan penjumlahan. Ya, kelipatan. Bedanya 144 itu adalah 12 kelipatan 12. 12 kali 12. Betul tidak? 12 kali 12 itu berapa? 144. Nah, siapa 12 yang pertama? Di perjanjian lama ada 12 suku Israel. Di perjanjian baru ada 12 murid. Jadi ada orang-orang di perjanjian lama dan ada orang-orang di perjanjian baru. Dikalikan jumlahnya yang bisa mencapai angka 1000. Nah, 1000 itu, maaf ya, ini sebetulnya bagi saudara yang tidak ngerti pun tidak berdosa, nggak apa-apa bagian ini. Tapi kalau saudara ingin belajar lebih jauh boleh. Nah, 1000 di Alkitab itu hanya menunjuk satu ruangan. Kalau saudara pernah baca tentang kemah tabernakel Musa, waktu Musa di perjalanan padang gurun buat tempat ibadah, ayo ada berapa ruangan? Ayo ada berapa ruangan? Tangan saya sudah begini kok gak nyebut itu loh. Ada berapa ruangan? Yang ngomong 3 sudah begini kok susah betul. Lah kok enggak saya ini ngapain begini-begini nih? Oke. Ada berapa ruangan? Apa saja? Halaman, terus ruangan suci, ruangan maha suci. Nah, antara ruangan suci dan ruangan maha suci dipisahkan apa? Tirai. Masih ingat? Satu-satunya kejadian, satu-satunya bukan 2. Di bait suci itu waktu Tuhan Yesus putus nyawa, menyerahkan nyawanya dan dia mati, terjadi apa? Tirai itu yang robek. Ya, jadi yang memisahkan ruangan suci dengan ruangan maha suci itu robek. Kenapa hanya satu peristiwa itu saja? Karena sejak kemah itu dibangun oleh Musa sampai Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, tidak boleh sembarang orang masuk ke ruangan itu. Salah masuk mati. Anak Imam Harun saja mati. Wih, menakutkan. Nah, yang boleh jumpa dengan Papa di surga itu hanya satu orang. Pangkatnya apa? Imam besar. Dan itu pun cuma setahun sekali. Bayangkan betapa susahnya jumpa Tuhan. Nah, ketika Tuhan Yesus menjadi korban yang sempurna, tirai itu robek. Artinya sejak hari itu sampai seterusnya, setiap orang boleh jumpa Papa tanpa peraturan Taurat. Itu luar biasa. Ya, harus tepuk tangan kita bersyukur. Karena kalau tidak, kita harus pelihara domba, pelihara sapi untuk korban. Repotnya luar biasa. Nah, ruangan ketiga itu ukurannya 1000, panjang 10 hasta ukurannya, lebar 10, tingginya 10. Jadi berapa kalau dihitung luas totalnya? 1000, 10, panjang, lebar 10, tinggi 10. Ruangan Maha Kudus itu ukurannya 1000.
10 kali 10 kali 10. Nah, yang boleh berdiri di Bukit Sion bersama dengan Yesus Tuhan itu hanya orang-orang di Perjanjian Lama 12 tadi, dan orang-orang di Perjanjian Baru yang 12 juga mewakili murid dan mewakili anak-anak Israel yang bisa masuk ke ruangan Maha Kudus. Ngerti ya maksudnya? Oke, ini gak usah dibahas terlalu panjang karena ada angka itu saya ngomong. Kalau memang saudara ingin tahu, nanti bisa lewat SMS atau telepon. Oke, saya lanjutkan. Nah, yang kita mau pelajari adalah di dahi orang-orang itu. Dahi itu di mana? Awas pegang perut, awas. Dahi itu di mana? Di kepala. Ini bicara pikiran. Betul? Kalau semua orang megang kepala itu artinya sedang apa? Mikir. Kalau megang perut sedang sakit perut atau lapar. Nah, gitu saja. Oke. Nah, yang boleh masuk dan bisa masuk ke ruangan Maha Kudus bersama dengan anak domba itu, yang di pikirannya hanya ada 2 nama. Coba saya beri ilustrasi. Semua yang pernah muda dan yang masih muda, kalau sedang jatuh cinta, itu di pikirannya ada siapa? Ayo jawab coba. Ada yang dicintai, betul enggak? Dosa atau tidak kalau begitu? Tidak, memang jatuh cinta. Ya enggak? Lagi berak pun pasti kebayang dia. Mau merem, mau melek, pasti kebayang dia. Lagi ngupil, pasti kebayang dia juga. Kejeduk pintu, pasti kebayang dia juga. Karena di dahinya ada pacarnya. Nah, di dahi kita sebagai gereja hanya boleh ada 2 nama. Nama siapa dan nama siapa? Ayo baca lagi, nama siapa dan nama siapa? Nama Yesus dan nama Bapaknya. Nah, ini yang jadi masalah. Maaf, saya berani berkata, ada lebih 90% orang Kristen itu nggak pernah tahu nama bapaknya itu siapa. Kan kurang ajar itu. Nggak tahu bapaknya, nggak tahu namanya, padahal ngaku anak. Ayo jujur, siapa bisa jawab? Siapa nama papamu? Kalau saya tahu, pada yang jawab Yahweh. Yang lain? Yahweh. Nah, ini yang banyak nggak ketahui orang. Bingung. Ya siapa ya? Nama bapak itu siapa ya? Saudara dengar. Saudara buka di Google. Google saja, internet itu bisa nulisnya sampai era. Nama Yahweh itu paling banyak disebut di Alkitab di antara semua nama dan kata. Catat. Google mencatat nama Yahweh itu dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru itu tertulis 6.538 kali. Jawab, itu banyak atau sedikit? Lebih banyak daripada nama Yesus. Bayangkan saudara, sebanyak 6.538 kali itu dihapus total. Ada maksud apa setan menghapus nama itu di kitab suci kita? Itu nggak cuma di kitab suci bahasa Indonesia, hampir di semua Alkitab bahasa asing manapun juga nama itu dihapus. Padahal itu nama Papa kita. Lagi sekali, 6.538 kali hapus total. Harusnya kita berpikir, kenapa setan mau menghapus nama itu? Nah, ini masalahnya. Seluruh dunia hanya sedikit Alkitab, cuma 1-2 saja yang ada nama itu. Nah, saya lari jauh. Tahun 88. Ya, Lin belum lahir ya? Belum. Oke. Oh sudah. Kira masih kecil aja Lin. Tahun 88 pertama kali saya mengenal nama papa saya setelah saya baca satu buku. Justru tulisannya, pernah dengar nama Nur Kholis Majid, cendekiawan Muslim. Dia belum doktor waktu itu, tahun 88. Dipanggil Cak Nur. Waktu itu bulan puasa, di selipan Jawa Pos ya, Jawa Pos, koran Jawa Pos itu kalau bulan puasa waktu itu setiap hari Jumat itu ada selipan tambahan untuk Islam.
tapi semuanya dimasukkan. Saya lupa Jumat keberapa ada tulisannya Nurholis Majid yang berjudul, sampai sekarang pun bukunya masih ada. Kalau saudara ke toko buku Islam, cari bukunya Nurholis Majid tentang ini, ada siapa Allah itu. Dengar ini, karena dapat gratis, ya saya suka baca, saya baca. Wah, saya kaget. Sebelum tahun 88 itu, ya saya sudah merekam khotbah sejak tahun 80-an awal. Rekaman khotbah saya, kalau saya ngomong, saya berdoa, itu dari mulut saya itu nggak bisa keluar nama itu. Tapi kalau saya baca Alkitab, ya otomatis keluar karena itu. Setelah tahun 88 saya tahu buku itu, saya ambil keputusan tidak. Kenapa? Begini tulisan doktor Islam itu. Allah itu ternyata dewa air bagi orang Arab. Sebelum Nabi Muhammad berhasil meyakinkan mereka, ada banyak suku-suku di Arab, seperti di Papua ada banyak suku-suku. Nah, masing-masing suku punya dewa, punya berhala. Waktu itu lebih dari 600 berhala ada di Arab, tanah Arab. Lebih dari 600. Setelah mereka ikuti ajaran Nabi Muhammad, maka kepala-kepala suku datang kepada Nabi. Kalau begitu, siapa yang kita panggil sekarang? Karena begitu banyak. Apalagi salah satu istri Nabi Muhammad itu orang Kristen Syria. Dari situlah Nabi Muhammad dari bapak mantunya, dari salah satu istrinya itu mendapat pengaruh tentang kitab Taurat. Maka itu di Al-Quran ada cerita-cerita Taurat, termasuk juga cerita tentang Nabi Isa. Itu dari salah satu bapak mantunya, karena dia punya banyak istri. Nah, terus kita lihat ketika mereka datang, Nabi Muhammad sudah mendengar bahwa Tuhan itu cuma satu. Lalu mereka tanya, siapa yang kami panggil? Ya Allah, karena kita perlu air di padang pasir ini. Dan memang dia dewa yang paling hebat dari antara semua ratusan dewa itu. Nah, Allah ini patungnya itu 3. Di kiri kanannya ada anaknya. Saya nggak bisa melafalkan dalam bahasa Arab, tapi dalam bahasa Indonesia anaknya ini bulan dan bintang. Bingung mereka, katanya cuma satu Tuhan. Lalu yang 3 ini bagaimana? Dan patung itu ada sampai hari ini di dalam Ka'bah itu, yang mereka sembah. Dan kalau mereka sembah harus ke arah sana kiblatnya. Begini pengajaran Nabi. Karena kita hanya menyembah satu Tuhan, tapi kita tidak bisa membuang yang 2, maka kita tidak boleh panggil, tapi kita boleh menghormati. Aneh ini. Lalu bagaimana caranya? Para kepala suku masih tanya. Coba kita ingat, setiap kali kita melihat tempat ibadah mereka, kubah, lalu ujung kubah ada huruf apa? Tulisan apa? Ada huruf Arab bukan? Nah, itu nama Tuhan mereka. Di bawahnya ada apa? Bulan dan bintang. Nah, jadi Nabi berkata, kita tidak boleh menyembah yang 2, tapi kita boleh menghormati. Maka itu sampai hari ini nama dewa itu ditulis, tapi di bawahnya bulan dan bintang. Kalau kita lihat kitab Yesaya, kitab Imamat, sejak ribuan tahun yang lalu, manusia-manusia di daerah sana itu menyembah bulan dan bintang, dan itu dewa mereka. Itu sebabnya mengapa di tempat ibadah mereka ada 2 benda itu. Saya jadi tambah bingung kalau begitu. Lalu kenapa dalam kitab saya ada nama itu? Wah, saya mulai cari. Dulu belum ada internet, susah cari sejarahnya. Tapi ada beberapa buku yang saya baca. Lama saya tunggu, sampai tahun 99 sudah. Lama sekali saya tunggu. Ketika saya ketemu seorang pendeta dari Israel, orang Yahudi, tapi warga negara Indonesia. Sekarang masih hidup, ada di Bandung. Dia profesor dari Institut Teknologi Bandung, namanya Ibu Dr. Dorothy Marx. Dia pendeta juga, gembala dari salah satu GKI di Bandung, tapi sudah emeritus, kan sudah tua, sudah 80 tahun lebih umurnya. Waktu tahun 1999 saya ketemu, saya 70-an sekian. Lalu saya tanya,
Ibu Dorothy kan orang Yahudi. Coba jelaskan dari Alkitab ini. Wah, saya kaget. Ternyata kita ini salah. Nah, saya mundur lagi, ya. Mengapa ada nama itu? Awal abad yang ke-18, tahun 1700 sekian, saya lupa. Pertama kali Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Belum ada bahasa Indonesia, belum ada ya. Penerjemahnya 2 orang dari Belanda. Nah, sampai hari ini kalau saudara lihat Kartidaya, Sil ya, yang di Papua, pernah dengar nama itu? Kelompok penerjemah Alkitab. Di negara manapun, di suku bangsa apapun, setiap penerjemah Alkitab harus disertai oleh penduduk lokal. Otomatis, supaya tahu, karena itu yang punya bahasa. Nah, karena pada zaman itu belum ada orang Melayu yang Kristen. Ya, ini catatan penting. Belum ada orang Melayu yang Kristen. 2 pendeta Belanda ini harus punya pendamping. Nah, zaman itu tokoh masyarakat orang Melayu yang dihormati dan dianggap pintar adalah orang-orang yang pernah ke Arab. Dan mereka pilih 2 orang haji. Ingat dong, ini sejarahnya. Jadi waktu mereka menerjemahkan, waktu itu belum ada sekolah-sekolah tinggi di tanah Melayu. Ingat zaman Belanda lagi waktu itu. Yang sekolah aja harus orang Belanda, bukan hanya Indo-Indo. Yang rakyat biasa, ingat perjuangan Ajeng Kartini, sampai begitu berontaknya pada sistem pemerintahan karena pribumi direndahkan oleh penjajah. Jadi yang dianggap pintar oleh orang-orang masyarakat Melayu pada zaman itu hanya orang yang sudah pernah ke Mekah, karena sudah pernah belajar ke sana. Mau tidak mau, pendampingnya 2 orang haji. Terus mereka menerjemahkan. Ketika sampai kepada kata Adonai dalam bahasa Ibrani, Kurios dalam bahasa Yunani, yang artinya Tuhan. Nah, kata Tuhan itu baru ada setelah Indonesia merdeka. Karena waktu itu Indonesia pun belum ada kata Tuhan. Nah, dari mana ada tambahan Tuhan? Dari terjemahan kata Tuan. Orang-orang Belanda dipanggil Tuan oleh semua pribumi pada waktu itu. Tuan, Tuan, yang artinya Master, Lord kalau bahasa Inggris itu. Nah, ketika penerjemah Alkitab ini mencari apa itu Adonai, Tuhan, Lord, Kurios, itu apa? Bingung, tidak ada di tanah bahasa Melayu. Maka usulah haji ini, kalau kami Tuhan itu Allah. Karena itu syahadat mereka, masih ingat? La ilaha illallah. Itu kalimat yang sangat sakral bagi orang muslim. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, sekarang kita lihat, Tuhan itu pangkat, Allah itu nama. Seingat saudara, siapa yang paling lama di Biak? Sudah berapa kali ganti bupati di Biak Umfor ini? Sejak ini jadi kabupaten, sudah banyak bukan? Bupatinya boleh ganti-ganti, karena itu kewajiban, itu peraturan negara. Nah, antara bupati dengan pangkatnya, dengan namanya harus kita bedakan. Saya masih ingat pertama kali saya masuk Biak tahun 92, itu bupatinya Pak Rubiak almarhum. Nah, misalnya Pak Rubiak ini paling lama jadi bupati, maka lafalnya, ya perkataan orang, kalau nyebut bupati pasti ingat Pak Rubiak karena paling lama. Nah, ini yang terjadi. Sejak hari itu nama Tuhan orang lain masuk ke kitab suci kita sampai hari ini. Oke, saya tanya lebih jauh, pelan-pelan dia dengarkan. Menurut saudara, Tuhan itu sama atau beda di antara semua Tuhan-Tuhan itu? Gak usah ragu-ragu jawabnya, sama atau beda? Beda. Dari mana saudara tahu Tuhan-Tuhan itu beda? Dari kitab suci mereka. Oke? Siapa tahu kitab suci Hindu itu Tuhannya mengajarkan sistem kasta, betul tidak? Ya, sistem kasta. Itu Tuhan orang Hindu. Kita tidak boleh menyalahkan mereka. Salah kalau kita menyalahkan.
Kita pun tidak boleh mengkritik mereka, karena memang hukumnya begitu. Siapa Tuhan orang Hindu? Ada 3 yang paling utama: Brahma, Wisnu, dan Siwa. Nah, Tuhan orang Hindu itu punya nama, betul? Tuhannya orang Buddha juga punya nama. Masing-masing agama di dunia Tuhannya punya nama. Maka itu masing-masing punya panggilan berbeda-beda. Tapi Tuhan itu pangkat. Tuhan orang Hindu, Wisnu, Brahma, Wisnu, dan Siwa, itu firman-Nya. Manusia ditentukan dilahirkan oleh siapa, dan itu kasta. Tapi Tuhan kita, firman-Nya, semua kita sama. Betul tidak? Oke. Tuhan orang Islam itu berfirman, kalau kamu disakiti, kamu balas. Tuhan orang Islam berfirman, laki-laki yang mampu boleh menikah lebih dari 1. Tapi Tuhan kita berfirman apa? Kasihlah musuhmu. Betul? Berkati orang yang menganiaya kamu. Beda tidak? Tuhan kita berfirman, aku benci perceraian. Tuhan kita siapa namanya? Yesus. Papa kita namanya Yahweh. Semua agama punya Tuhan, dan tiap-tiap Tuhan punya nama. Nangkap gak sekarang ini, saudara? Nah, mungkinkah orang Hindu memanggil Tuhannya orang Buddha? Jawab, mungkin tidak. Kenapa? Loh, jawab, kenapa? Beda, memang beda. Mungkinkah orang Islam panggil Tuhan kita? Kenapa tidak? Nah, namanya beda. Kenapa kita bodoh panggil Tuhan orang lain? Ya, kan aneh bukan? Hanya kita yang goblok di Indonesia ini. Yang lain tidak, saudara. Ini bukan masalah membedakan agama, tidak. Memang beda. Jadi pangkat dengan Tuhan itu beda. Lagi sekali kalau saya berkata Bupati Rumbiak, bukan berarti saya mengkultuskan Pak Rumbiak, tidak. Misalnya Pak Rumbiak bisa jadi bupati sampai 6 periode misalnya. Akhirnya orang Biak begitu nyatu dengan kata Rumbiak sebagai bupati. Maka kalau ada orang menyebut bupati, otomatis berubah jadi Rumbiak. Kan jadi aneh. Nama jadi pangkat, pangkat jadi nama, jadi kacau kita ini. Salahnya begini misalnya, kemarin baru datang Presiden Amerika Serikat, siapa namanya? Siapa namanya? Barack Obama, betul? Nggak keliru? Nah, itu nama bukan? Betul? Pangkatnya apa? Presiden. Nah, kesalahan gereja dengan nama Tuhan orang lain begini. Ternyata Barack Obama itu jadi pangkat. Sehingga waktu kita ketemu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, kita panggilnya Barack Obama Susilo Bambang Yudhoyono. Itu bagaimana penilaiannya? Bukan cuma salah, goblok sudah. Maka itu ketika kita memanggil Tuhan Allah atau Allah Tuhan, itu untuk Islam betul. Karena memang Allah itu Tuhan mereka. Untuk kita tidak. Lagi sekali, pangkat dengan nama jangan disatukan. Allah Yesus lain. Allah itu nama, Yesus itu nama. Coba renungkan ini. Minta Roh Kudus menolong kita. Sekarang coba lihat semua Alkitab. Buka kamus, saudara. Bagian belakang cepat lihat. Cari kata Tuhan. Ya, cari kata Tuhan, huruf T, semua. Nah, ini tidak konsekuennya Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, huruf T. Coba dibaca baik-baik, kata Tuhan. Ya, semuanya coba cari dulu. Udah? Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan, salinan, nama. Siapa nama Tuhan kita? Yahweh. Sudah ditulis jelas. Nah, kata Allah harus diganti.
itulah Tuhan. Jadi sekarang kita tahu kebingungan di Indonesia. Satu kali ada orang yang diskusi dengan saya, tapi Pak Daniel, Abraham dalam sejarah itu pun pernah memanggil Allah. Saya tanya begini, kalau ada yang pernah dengar pengajaran itu, ini jawabannya. Saudara lebih percaya buku sejarah atau lebih percaya Alkitab? Saya jawab loh. Lebih percaya siapa? Alkitab. Kalau toh buku sejarah pernah menyebut Abraham panggil nama dewa itu, saya melihat bukti. Apakah di Alkitab Abraham pernah panggil nama itu? Kalau Abraham pernah panggil nama itu dalam sejarah, berarti di Alkitab pun dia harus ditulis loh. Tapi kenyataannya Abraham gak pernah panggil nama itu. Jadi saya lebih percaya firman daripada sejarah. Betul? Karena itu kebenaran. Yang kedua, ada lagi yang debat. Tapi Pak, kalau mereka hanya huruf kecil, kalau kita hanya huruf besar, wah ini lebih bodoh lagi nih orang. Maaf, kalau saudara ketemu maling, M-nya kecil, M-nya besar, ada bedanya nggak? Nah ya jawab cepat. Nggak ada, ya tetap maling. Nama huruf kecil, huruf besar itu nama. Nggak ada pengaruh sebetulnya, betul tidak? Nah, lagi sekali seorang masih bingung atau masih ngotot, renungkan ini baik Pak. Saya beri beberapa contoh. Mungkin anak-anak yang muda agak sulit mengerti, yang tua-tua tahu. Siapa masih ingat sebelum ada kata pasta gigi, dalam bahasa Indonesia disebut apa dulu? Odol. Orang biak tua-tua juga walaupun anak-anak. Kalau saya tanyain di Jawa, anak-anak nggak ngerti itu odol. Kalau saya lewat jauh. Nah, odol itu bukan pasta gigi, itu merek. Pertama kali di tanah Melayu ada pasta gigi masuk dari Belanda, itu mereknya odol. Dan pabrik pasta gigi yang nama odol itu sampai hari ini masih ada. Sampai hari ini masih ada. Jadi kalau saudara ke toko, saya beli odol Colgate, itu artinya apa? Bodoh. Odol-odol namanya. Colgate itu nama, odol itu juga merek, bukan barangnya. Harusnya saya beli pasta gigi yang merek Colgate, itu baru betul. Atau yang Pepsodent, ya macam-macam. Atau yang Close Up. Ayo, bola lampu. Sebelum ada nama bola lampu, orang tua dulu nyebut apa dia? Dop. Betul? Nah, bohlam itu namanya. Itu bahasa Belanda, bohlam. Ya, tapi dop. Nah ini juga sama kacaunya. Dop itu merek. Pertama kali bola lampu yang masuk ke Indonesia buatan Belanda itu mereknya Dop. Dan Dop itu masih ada pabriknya sampai hari ini. Ngerti rancunya kita? Jadi antara pangkat itu Tuhan dan nama itu yang kita kacau. Supaya kita tahu ini. Oke, saya lanjutkan lagi sedikit. Sebelum Islam menguasai Nusantara, maka agama apa yang menguasai Nusantara? Ayo sejarah. Hindu. Betul? Dari mulai Kutai, Kalimantan Timur sampai ke Bali, Jawa, Sumatera, itu seluruhnya kerajaan Hindu. Islam masuk satu persatu ditaklukkan. Nah ini logika saya. Seandainya Islam kalah dan Hindu tetap eksis sebagai agama terbesar di tanah Melayu, maka penterjemah Alkitab ini harus ditemani oleh orang Hindu. Betul tidak? Harus. Karena itu yang mayoritas. Nah mungkin di Alkitab kita ada nama Wisnu yang kita sembah, karena itu yang mayoritas. Ngerti gak sekarang ini saudara? Jadi ini kesalahan kita. Jadi masing-masing Tuhan itu beda.
Tuhan kita namanya Yesus, Papa kita namanya Yahweh. Nah, bagian terakhir, saya selalu mengatakan ini. Kalau ada gereja yang ngotot gak mau panggil nama Yahweh, ya harus konsekuen. Kalau tidak saya katakan munafik. Gak mau panggil nama Yahweh tapi mau berkata haleluya. Lah yahnya ini Yahweh. Jadi gereja yang tidak mau memanggil nama Papa kita Yahweh harus ganti haleluya. Karena mereka nyembah Allah. Harus konsekuen dong. Ngerti maksudnya? Jangan bilang haleluya. Karena tidak mau memanggil nama Papa kita dengan benar. Pertanyaan yang terakhir dari banyak orang yang saya temui, ya tapi kenapa kok baru sekarang salahnya dikasih tahu? Kenapa nggak dari dulu-dulu? Itu urusan Roh Kudus. Ada banyak hal yang perlu diubah dalam hidup kita, tergantung waktu Tuhan. Ya, contoh, pujian penyembahan itu masuk pembaruan Indonesia, Pondok Daud itu tahun 85. Dulu semua gereja nggak ada kata singer. Dulu pemimpinnya cuma satu itu saja. Tiba-tiba ada perubahan. Nggak apa-apa kalau memang harus diperbarui. Kenapa tidak? Dan saya masih percaya di tahun-tahun yang akan datang masih banyak hal perlu diperbarui dalam hidup Kristen kita. Kita tidak tahu, tunggu saja waktunya. Jadi kalau hari-hari terakhir atau tahun-tahun terakhir ini nama Papa kita mulai dikembalikan, ini waktunya untuk kita di Indonesia jadi benar. Jangan berkata, tapi kenapa yang dulu tidak? Maaf, banyak juga yang salah dulu-dulu. Toh baru tahu terakhir, banyak cara. Masalah baptisan segala macam. Ya ribut bukan masalah baptisan juga. Sampai hari ini pun masih ribut. Tapi yang tahu kebenaran akan jalan terus. Nah itu contoh. Jadi nanti banyak hal akan diperbarui oleh Tuhan. Kita tunggu saja waktu. Maka itu bedakan sekarang antara pangkat dengan nama. Saya lagi sekali, bedakan antara pangkat dengan nama. Nah kalau ada orang yang tanya kepada saya, jadi menurut Pak Daniel, Allah itu Tuhan atau bukan? Saya nggak ragu, itu Tuhan. Barack Obama itu presiden atau bukan? Mau ngotot, bilang bukan. Lah betul tidak? Goblok musir kalau dia bukan presiden. Allah itu Tuhan, tapi buat Islam, bukan buat saya. Jadi saya harus hormati mereka. Saya nggak boleh mengejek Wisnu, itu Tuhannya orang hidup, betul tidak? Tapi saya nggak boleh panggil, karena orang hidup pun nggak mau panggil Tuhan saya. Dan saya pun tidak boleh marah kalau orang hidup nggak mau panggil Tuhan Yesus. Kalau saya marah, saya bodoh dong. Nah, maka itu kenapa orang Islam marah kepada orang Kristen. Panggil nama Tuhan mereka. Mereka yang benar, kita yang goblok. Kenapa kita panggil Tuhannya orang lain? Nah, ini kebenaran. Lagi sekali, bagi saudara yang masih ragu-ragu, Papa itu baik. Kalau kita mau jujur gini, Papa tunjukkan kepada saya tuh masih bingung. Percayalah, dia akan tunjukkan kepada saudara. Tapi yang sedih itu yang ngotot-ngotot itu. Jangan ngotot saudara, rendahkan hati. Saya itu lama bergumul itu. Habis bayangkan dari lahir jadi Kristen sudah ada nama itu di kitab sucinya. Ternyata salah. Jadi bedakan. Kembalikan Tuhan itu kepada yang punya. Karena Tuhan kita Yesus, Papa kita namanya Yahweh. Maka itu kalau saudara belum tahu siapa yang tertulis di dahi kita, jelas loh, nama Yesus anak domba dan nama Bapaknya. Hari ini kita tahu siapa nama Bapa kita. Amin.